Update kabar Arema untuk hari ini yaitu: pertama, Arema resmi perkenalkan Diego Michels. Kedua, Arema FC bakal melepas Utam Rusdiana ke PSG Pati. 3. Eduardo Almeida membawa banyak perubahan bagi Arema. 4. Presiden Arema berikan kode comeback kepada Kurnia Meiga. Dan terakhir, bertemu Persib di Piala Wali Kota Solo, pelatih Arema angkat bicara. Arema resmi perkenalkan Diego Michels. Arema FC meresmikan bek naturalisasi Indonesia, Diego Michels sebagai pemain baru. Senin, tanggal 14 Juni tahun 2021, pemain berusia 30 tahun itu sudah dikenalkan lewat akun Instagram Arema. Sepertinya manajemen Arema sudah tak sabar memberikan jawaban kepada Aremania, karena banyak fans yang bertanya soal kapan pemain baru dirilis. Rencananya, Diego Michels sudah tiba di Malang kemarin Senin. Dalam unggahan story Instagram Arema, mantan pemain Borneo FC ini menyampaikan salam kepada fans Arema. "Halo, kamu-kamu semua. Tunggu saya datang di Malang ya. Salam satu jiwa, Arema," ucapnya. "Halo kawan-kawan semua. Tunggu saya datang di Malang. Salam satu jiwa, Arema." Sebelumnya, manajemen Arema berencana menggelar sesi perkenalan Diego Michels pada Rabu, tanggal 16 Juni tahun 2021. Namun rencana itu bisa berubah lebih cepat. Karena bek kelahiran Belanda ini sudah tiba di Malang, dia juga segera gabung dalam sesi latihan. Mengingat akhir pekan ini, Singo Edan akan berjuang di Piala Wali Kota Solo, tanggal 20 Juni tahun 2021. Hadirnya Diego membuat persaingan sektor bek sayap Arema memanas. Karena sudah ada dua pemain di posisi itu, adalah Rizky Dwi Febrianto dan Sandi Ferizal. Dari segi pengalaman, Diego masih di atas dua pemain tersebut, tapi dari segi kebugaran, bisa jadi Diego tertinggal, karena dia baru pulih dari cedera dan tak latihan bersama tim sejak Piala Menpora 2021 berakhir. Diego kabarnya memperkuat Arema hanya untuk musim tahun 2021 sampai tahun 2022 saja. Arema FC bakal melepas Utam Rusdiana ke PSG Pati. Utam Rusdiana dipastikan akan dilepas ke klub milik Atta Halilintar, PSG Pati. Komunikasi dilakukan oleh manajemen Arema FC terhadap klub PSG Pati yang memiliki keinginan untuk menggunakan jasa Utam Rusdiana. Dari pembicaraan terakhir dengan PSG Pati, pelatih kepala dan pelatih kiper setuju untuk mendatangkan Utam Rusdiana ke PSG, ungkap media officer Arema FC, Sudar Maji. Manajemen Arema FC juga sudah melakukan komunikasi dengan Utam Rusdiana terkait hal itu dan disambut baik oleh Utam. Utam juga sudah mengiyakan ketertarikan PSG Pati, imbuh Sudar Maji. Manajemen Arema FC berharap tidak ada kendala berkaitan dengan proses kepindahan Utam. Harapannya Utam bisa cepat datang ke Pati untuk segera mengikat perjanjian kontrak dengan klub berlogo kuda ini. Utam adalah pemain kebanggaan Arema, kami melepasnya agar Utam mendapatkan suasana baru, sebab 8 tahun lebih memperkuat Arema. Kami optimis Utam sukses dengan tim barunya, jelas Sudar Maji. Arema FC saat ini memang tengah berusaha mendatangkan kiper asing. Selain Utam Rusdiana yang dilepas ke klub PSG Pati milik Atta Halilintar, ada Teguh Amiruddin, Kurniawan Kartika Aji dan Andreas Francisco di jajaran kiper Singo Edan. Eduardo Almeida membawa banyak perubahan bagi Arema FC. Banyak perubahan di Arema FC sejak kursi pelatih kepala diduduki Eduardo Almeida. Pelatih asal Portugal ini bisa membuat permainan timnya lebih enak ditonton. Sekalipun saat ini mereka masih belum diperkuat pemain asing, dalam 3 kali uji coba yang dilakoni, Arema tampak lebih produktif. 18 gol berhasil dicetak dalam 3 uji coba, melawan Malang Selection, Ran Cilegon dan PS Hizbul Watan.
Secara kualitas, tiga tim itu memang masih di bawah Arema. Namun demikian, Singo Edan tetap tampil serius sehingga banyak gol yang berhasil dicetak. Kini, mereka akan menghadapi ujian sesungguhnya di Piala Wali Kota Solo, tanggal 20 Juni mendatang. Arema FC langsung bertemu Persib Bandung di Stadion Manahan, Solo. Utamakan organisasi tim ketimbang main individu. Dari segi permainan, ada perubahan mencolok dari Arema FC. Kini mereka tampil dengan organisasi tim yang lebih rapi, jauh meningkat dibandingkan ajang Piala Menpora 2021. Maklum, pasukan Arema secara persiapan sekarang juga lebih matang. Sedangkan di Piala Menpora, banyak pemain yang absen lantaran cedera dan gabung dengan timnas Indonesia. Ketika Almeida datang, komposisi Arema sudah lengkap dan bisa banyak latihan organisasi permainan. Hanya tidak ada pemain asing dan dua striker yang gabung timnas Indonesia, Rafli dan Kusedia Haryudo. Tapi hal itu tak banyak mempengaruhi kegarangan Singo Edan. Almeida bisa memaksimalkan Dendi Santoso, Ahmad Alfarizi, Teguh Amiruddin, Dev Mustain dikombinasikan dengan para pemain muda. Dalam sesi uji coba, hampir tak ada pemain yang mengandalkan individu untuk berlama-lama pamer aksi dengan skillnya. Mereka lebih cepat memindahkan bola dari kaki ke kaki. Ke depan, Almeida ingin lebih mematangkan cara bermainnya itu. Masih ada beberapa kali bola hilang dari penguasaan karena salah umpan. Sebuah hal yang positif tentunya, jika mengandalkan skill individu, komposisi pemain Singo Edan saat ini kurang mendukung. Tidak ada pemain selicin makan Konate atau lainnya di lini tengah. Tak bedakan tim inti atau cadangan, Almeida tak ingin membagi dua timnya jadi inti dan cadangan. Baginya, semua pemain punya status setara. Mereka berpeluang tampil sebagai starter ketika memperlihatkan kemampuannya dalam sesi latihan. Buktinya, pemain yang baru promosi dari Akademi Arema juga bisa tampil dalam uji coba lawan Ran Cilegon dan PSHW beberapa waktu lalu. Seperti Tito Hamzah, Bramantio dan lainnya, mereka tak sekedar jadi pelengkap, tapi juga punya kontribusi untuk tim. Tito sempat menjebol gawang Ran dalam uji coba di Stadion Kanjuruhan, tanggal 6 Juni lalu. Karena itu, Almeida tak risau dengan kedalaman skuadnya musim ini. Dalam waktu dekat, juga beberapa pemain tambahan akan bergabung. Tidak ada pemain inti atau cadangan di tim ini. Bagi saya, semua sama, jelasnya. Itu yang membuat persaingan dalam memperebutkan posisi inti di Arema tergolong ketat. Pemain senior syarat pengalaman sekalipun tak bisa santai di latihan, karena posisinya bisa tergeser pemain muda yang tampil lebih ngotot. Pemain lebih antusias di latihan. Sejak ditangani Almeida, program latihan Arema sedikit beda. Pemain tak banyak dapat latihan fisik tanpa bola. Sejak awal mereka langsung dapat program latihan dengan bola di kakinya sehingga feeling ball mereka tetap terjaga. Selain itu, pemain lebih antusias dan enjoy di latihan. Beda dengan program latihan sebelum Almeida datang. Pemain beberapa kali dapat latihan fisik tanpa bola. Mereka juga sempat latihan di pantai. Program seperti ini membuat pemain lebih lelah. Sebenarnya Almeida sempat dapat masukan agar menggelar latihan fisik di pantai lagi, namun dia menolaknya, karena pelatih asal Portugal ini punya program latihan sendiri. Memaksimalkan potensi Young Guns lokal. Sebulan melatih Arema, Almeida memanfaatkan pemain lokal yang ada. Ternyata dia mengamati dengan sungguh-sungguh, sehingga butuh waktu lama baginya untuk mengambil keputusan sektor mana yang butuh tambahan pemain baru. Hal ini jarang dilakukan pelatih sebelumnya. Bahkan pemain muda di bawah U21 juga terus diamatinya. Almeida menegaskan tak memandang pemain berdasarkan usia atau kewarganegaraan, tapi kemampuan sang pemain di lapangan. Pemain seperti Richa Febian, Wiga Brilian, Tito Hamzah, Sandi Ferizal, Seiya Da Costa dan lainnya bisa jadi Young Guns di Liga 1 2021. Dalam 3 uji coba lawan tim yang levelnya di bawah Arema, deretan pemain muda ini dicoba. Selain memberi pengalaman, itu bisa membuat mereka lebih percaya diri, sehingga tidak ada rasa canggung lagi ketika melawan tim selevel.
merekrut pemain sesuai kebutuhan. Di satu sisi, ada sisi positif saat Almeida memutuskan tidak buru-buru mencari pemain baru, baik lokal maupun asing. Dia bisa mencari pemain yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, padahal, sebelum manajemen sudah berkomunikasi dengan pemain asing seperti Arthur Cunha dan Jason Antonio. Tapi dua pemain itu urung didatangkan karena Almeida ingin lebih dulu melihat kemampuan pemain yang ada. Selain mempertimbangkan posisi, dia juga mengamati secara detail kualitas pemain yang akan dikontrak. Untuk pemain asing, mantan pelatih Semen Padang ini ingin melihat dari rekaman pertandingan yang utuh, bukan sekadar cuplikan pertandingan dari YouTube sehingga kualitasnya terpantau seutuhnya. Presiden Arema berikan kode comeback kepada Kurnia Meiga. Kiper tangguh Indonesia, Kurnia Meiga Hermansyah sudah menepi dari sepak bola sejak 2017 silam. Gangguan penglihatan membuatnya tak bisa mengawal gawang timnas Indonesia dan Arema FC lagi. Minggu, tanggal 13 Juni tahun 2021, Presiden Arema, Gilang Widya Pramana diketahui bertemu dengan Kurnia Meiga. Pertemuan itu disinyalir terjadi di kediaman Gilang di Jakarta. Main ke rumah malam-malam, Kurnia Meiga, kiper top, katanya dalam story Instagram Gilang, ini sekaligus jadi wujud perhatian direksi Arema kepadanya. Karena sebelumnya, Kurnia Meiga seakan tidak dapat perhatian dari tim yang sudah dibelanya sejak 2009 silam, Gilang sendiri bukan kali pertama bertemu Meiga. 1 tahun lalu, Gilang juga memenangkan lelang jersey kiper timnas Indonesia lengkap dengan sarung tangan Kurnia Meiga. Kali ini pengusaha skincare dan transportasi ini bertemu Meiga untuk memenuhi permintaan fans Aremania. Banyak yang meminta Meiga agar kembali mengawal gawang Singo Edan. Banyak yang request Kurnia Meiga untuk jadi kiper Arema lagi. Tapi kondisinya sekarang dia memang terganggu untuk fungsi penglihatannya, tulis Gilang melalui unggahan di Instagram. Jadi, dipastikan tidak bisa bermain bola lagi. Meskipun sudah tidak bisa bermain, setidaknya dia masih bisa berkontribusi untuk tim Arema. Enaknya, si Entong, panggilan Meiga, ditempatkan bagian apa? Lanjut pria berjuluk Juragan 99 itu. Postingan dari Presiden Arema tentunya disambut positif Aremania. Ribuan komentar tertulis di postingan itu. Ada yang menyarankan jadi pelatih, asisten hingga tim analis kiper. Karena walau bagaimanapun, sosok Kurnia Meiga masih bisa memberikan pengalaman dan teknik sebagai kiper tangguh. Jika ada masukan yang dirasa tepat, Gilang akan memberikannya untuk Meiga. Sehingga kiper 31 tahun ini bisa berkiprah lagi di dunia sepak bola yang membesarkan namanya. Bertemu Persib di Piala Wali Kota Solo, pelatih Arema angkat bicara. Arema FC bakal melawan Persib Bandung di hari pertama Piala Wali Kota Solo, tanggal 20 Juni di Stadion Manahan. Dari segi persiapan, selain mematangkan skema, pelatih Arema, Eduardo Almeida melakukan analisa terhadap tim lawan. Banyak pihak menilai skuad Persib lebih mentereng ketimbang Arema. Persib diperkuat pemain asing dan naturalisasi, sementara Arema mengandalkan 100% pemain lokal. Semua sepakat Persib punya kekuatan yang harus diwaspadai, tapi saya juga sudah pegang kelemahan mereka, tegas pelatih asal Portugal ini. Namun Almeida tidak menjabarkan detail kelebihan dan kekurangan Persib karena itu jadi bahasan internal di Arema. Sementara dari segi materi pemain dan peluang, Almeida merasa dua tim punya hal yang sama. Sebelum pertandingan, peluang kedua tim untuk menang 50 Bandung 50 karena 11 melawan 11, tapi pastinya saya ingin memberikan hasil terbaik untuk Arema, jawabnya. Selain dari materi pemain, Persib juga punya pelatih papan atas di Indonesia, yakni Robert Alberts. Pelatih asal Belanda ini pernah membawa Arema FC juara ISL 2010, setelah itu dia sering membawa klub yang ditanganinya ke papan atas. Robert pelatih dengan pengalaman bagus, dan dia sudah lama di Indonesia, hasilnya selalu bagus saat melatih klub Indonesia selama ini, sambungnya. Almeida tak ingin mencurahkan fokusnya dengan memantau komposisi pemain dan pelatih Persib, dia melihat fokus pada tim juga penting, Arema masih memiliki sejumlah evaluasi.
Setelah terjun di Piala Menpora, Singoedan belum beruji coba lagi dengan tim selevel, sementara Persib sudah beruji coba kembali dengan PS Tira. Namun Singoedan punya agenda uji coba rutin setiap pekan. Itu bisa membuat Dendi Santoso dan kawan-kawan sudah merasakan atmosfer kompetisi, tinggal bagaimana mereka lebih ngotot ketika melawan Persib, lantaran sejak di Piala Menpora, Arema FC belum pernah menang lawan tim Liga 1. Mereka jadi ditaklukkan Barito Putra dan PSIS Semarang sehingga Arema tersingkir di fase grup. Kini mereka punya kesempatan memperbaiki catatan pramusimnya di Piala Wali Kota Solo. Karena turnamen ini menggunakan sistem gugur, Singoedan harus selalu menang setiap laga jika ingin juara. Tapi saya mengingatkan, di turnamen besok juga menjadi sebuah pramusim untuk memantapkan komposisi tim, pungkasnya.